Halo guys, gue Santa Claudia Simarmata. Nah, kali ini gue akan menjelaskan tentang analisis P3 SPS. Ruang lingkupnya adalah muatan program siaran terkait rokok, nabja, dan minuman beralkohol. Sesuai dengan pasal 18 yang mengatakan, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan atau pembatasan program terkait muatan rokok, nabja, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dan atau minuman beralkohol. Yang kedua, pelarangan rokok, nabja, dan minuman beralkohol dalam program siaran. Sesuai dengan pasal 26 yang mengatakan pada ayat 1, program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, nabja, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dan atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Ayat yang kedua, program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan dan atau penggunaan nabja, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif secara detail. Yang ketiga, program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan atau remaja yang merokok dan meminum minuman beralkohol. Selanjutnya adalah pembatasan rokok, nabja, dan minuman beralkohol dalam program siaran. Sesuai dengan pasal 27 yang mengatakan pada ayat 1, program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan nabja, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan atau rehabilitasi. Pada ayat kedua, program siaran yang bermuatan penggambaran pengkonsumsian rokok dan atau minuman beralkohol A. hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa, dan B. wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik. Selanjutnya adalah studi kasus. Sesuai regulasi, yang pertama adalah program laptop si Unyil tentang cara pembuatan rokok di dalamnya mengandung edukasi tetapi tetap pada batasan. Ini tersebut sesuai dengan aturan SPS yaitu pasal 27. Program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan nabja, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan atau rehabilitasi. Berikut cuplikan foto yang mendukung masalah tersebut. Yang kedua adalah program Berita 1 di SCTV, menayangkan tentang narkoba jenis baru dan pengenalannya. Berita tersebut sesuai dengan aturan SPS pasal 27. Programnya siaran yang menggambarkan penyalahgunaan nabja, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan rehabilitasi. Berikut cuplikan foto yang mendukung masalah tersebut. Selanjutnya adalah masalah program yang melanggar. Yang pertama adalah program iNews TV. Program berita di iNews TV adanya pengabaian dalam hal 1. Penyajian informasi mengenai narkotika, dan 2. Perlindungan penonton anak dan remaja. Tayangan yang mencoba menguak modus kriminal di saat mudik dengan menggunakan obat bius ini ceroboh dalam memuat informasi mengenai jenis dan penggunaan suatu merek obat yang tergolong obat-obatan terlarang. Berikut cuplikan foto yang mendukung masalah tersebut. Yang kedua itu adalah program televisi Fokus Indosiar. Program acara jurnalistik Fokus Indosiar pada 18 Januari 2020 pukul 10.57 WIB adalah proses pembuatan anggur lokal atau sababai yang ada di Bali serta tata cara meminum anggur dengan teknik 5S. Berikut cuplikan foto mengenai masalah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan program yang melanggar. Yang pertama itulah program berita iNews TV. Berdasarkan P3 SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dikeluarkan oleh KPI menyampaikan kecerobohan penyajian informasi mengenai nabja, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Tayangan reportase investigasi ini berpotensi mendorong masyarakat menyalahgunakan nabja. Pasalnya, tayangan ini mendeskripsikan secara detail merek obat tersebut yang bisa didapatkan di apotek, ditambah penggambaran bagaimana cara peracik agar bisa digunakan untuk membius orang. Mengacu pada P3 SPS, tayangan ini melanggar P3 pasal 18 yang berbunyi, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan atau pembatasan program terkait muatan nabja, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dan atau minuman beralkohol, dan juga SPS pasal 26 ayat 2 yang berbunyi, program dilarang menampilkan cara pembuatan dan atau penggunaan nabja, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif secara detail. Bahasan yang kedua yaitu program televisi Fokus Indosiar.
pelanggaran acara jurnalistik Fokus Indosiar pada 18 Januari 2020 pukul 10.57 WIB adalah proses pembuatan anggur lokal atau sababai yang ada di Bali serta tata cara meminum anggur dengan teknik 5S. Sebagaimana yang tertulis dalam SPS pasal 26 ayat 2 yang mengatakan program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan dan penggunaan nabja, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif secara detail. Nah, kesimpulan yang menjadi analisis P3SPS kali ini adalah tanggung jawab lembaga penyiaran terhadap dampak yang ditimbulkan oleh setiap tayangan televisi dan setiap tayangan yang disiarkan harus sesuai dengan aspek dalam masyarakat, yang mana membawa pengaruh besar dalam pembentukan pendapat, sikap, kepribadian, kesatuan bangsa, dan perilaku khalayak.